Shalom saudara-saudara. Shalom. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah atas setiap kita. Karena Tuhan terus menyertai kita dengan kuasa dan anugerahnya yang melimpah. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita punya Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersorak-sorai memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Nyanyikan ini. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Jamin hidupku, kau kesempatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Bersatu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, amin. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhanlah perisai perlindungan kami. Mari dengan penuh sukacita dan pengharapan nyanyikan ini. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan ku ragu. Tuhan yang jamin hidup kita. Amin. Kau kesempatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Bersatu di dalamku, walau badai menerpa di dalam. Mari percaya saudara. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar,
berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersabar dan percaya bersedia ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tangan kita terima lawatan Tuhan. Shalom saudara-saudara. Shalom. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah atas setiap kita.
Karena Tuhan terus menyertai kita dengan kuasa dan anugerahnya yang melimpah. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita punya Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersorak-sorai memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Nyanyikan ini. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu.
sanggup menggenapi imanku bersama dan percaya bersedia untuk terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tangan kita terima lawatan Tuhan. Ya Tuhan, yang abadi, yang sanggup menggenapi Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya khususnya para pelayan Tuhan yang setia berpulang karena serangan wabah COVID-19.
Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus. Dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan.
Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu menyaksikan tayangan online ini. Senang sekali kita punya waktu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya berdoa agar firman Tuhan hari ini terus memberi kekuatan dan pengharapan ya bagi setiap kita dimanapun kita berada. Nah saudara, penting sekali kita tetap mampu menyadari realita Tuhan dalam hidup kita. Terutama di saat-saat di mana kita sedang berhadapan dengan kehidupan yang serba menakutkan hari ini. Jangan terjebak hanya menyadari realita virus di sekitar kita. Jangan terjebak hanya menyadari realita masalah yang sedang kita hadapi. Tapi mari kita terus membangun kesadaran bahwa Tuhan juga real, ada, nyata dalam hidup kita. Untuk itu saya mau ajak kita mempelajari kehidupan Yakub dalam kitab Kejadian ayat Fatsal 28 ayat yang ke-10. Ya, kita akan lihat cuplikan dari perjalanan hidup Yakub dalam Kejadian 28 ayat yang ke-10 mulai. Ya, saya akan bacakan, Bapak Ibu dengar atau bisa dilihat di Alkitabnya masing-masing. Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Nah, saudara perhatikan, inilah perjalanan pelarian Yakub. Dia harus meninggalkan Berseba karena dia harus melarikan diri dari Esau kakaknya. Karena dia baru saja menipu ayahnya untuk merebut berkat kesulungan yang menjadi haknya Esau. Nah, makanya kita belajar Bapak Ibu, jangan berusaha mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan cara yang salah. Dengan menipu, mengelabui, atau memanfaatkan kelemahan orang lain untuk kita mendapatkan keuntungan. Yakub memanfaatkan kelemahan ayahnya yang sudah tua. Lalu Yakub berpura-pura menjadi Esau untuk mendapatkan itu. Dia bisa dapat, tapi akhirnya ada masalah-masalah berat yang harus dia hadapi. Terbukti dia harus meninggalkan Berseba. Dia harus meninggalkan ayah ibunya. Dia harus pergi dari tanah airnya, kampung halamannya. Karena dia harus melarikan diri dari Esau. Saya lanjutkan ayat yang ke-11. Dari Kejadian 28 tadi. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Izinkan saya berhenti dulu di ayat ini. Saudara, dalam pelariannya akhirnya dia sampai di tempat yang asing, yang akhirnya kita ketahui tempat itu bernama Luz. Dia tidak bisa berlari lagi karena matahari sudah terbenam. Ya, dalam pelariannya pasti ada banyak ketakutan dan ketidakpastian yang dia rasakan. Tentu ada banyak pikiran, sampai kapan saya harus terus berlari seperti ini? Tentu ada banyak pertanyaan lain. Kalau aku ketangkap bagaimana? Ya, bisakah aku luput dari kakakku? Nah, dalam pelarian itu pasti pertanyaan-pertanyaan itu membuat dia semakin takut, semakin bingung. Nah, mungkin itulah keadaan kita juga hari ini, saudara. Dalam menghadapi pandemi ini ada banyak pertanyaan dalam benak kita. Sampai kapan pandemi ini harus kita hadapi? Ya, sanggupkah aku melewatinya? Bagaimana kalau aku kena? Ya, bagaimana kalau orang-orang yang kita kasihi kena dan sebagainya?
Kapan vaksinnya akan ditemukan? Kapan kita bisa bekerja normal kembali? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentu berkecamuk dalam diri kita. Itu hal yang lumrah, ya, seperti yang Yakub alami. Ada banyak pertanyaan, waduh, kalau ketemu Esau gimana nih? Ya, berapa lama saya bisa sembunyi dari Esau? Harus bagaimana lagi? Harus kemana lagi untuk tidak bertemu dengan Esau dan sebagainya. Tuhan melihat Yakub yang sedang kebingungan dengan semua pertanyaan dalam benaknya. Makanya Tuhan terpaksa hentikan pelarian Yakub. Melalui tanda alam, di mana matahari memang sudah terbenam. Ya, Tuhan gunakan itu untuk menghentikan Yakub. Mau tidak mau Yakub harus berhenti di situ, tidak bisa berlari lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia harus diam dan bermalam di situ. Sama seperti kita ya. Kita berhadapan dengan sebuah keadaan yang memaksa kita diam. Yang memaksa kita harus menghentikan segala yang biasa kita lakukan selama ini. Kenapa? Apa maksud Tuhan ketika Dia terpaksa harus membuat kita terhenti dan tidak bisa berbuat apa-apa? Mari kita lihat ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ayat 12. Ya, maka bermimpilah ia di bumi. Ada didirikan sebuah tangga. Bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Saya teruskan ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Tuhan sudah menghentikan Yakub, dan Yakub mau tidak mau juga harus berhenti, lalu dia tertidur. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mewahyukan dirinya melalui sebuah mimpi. Tujuannya adalah agar Yakub menyadari bahwa Tuhan masih ada dalam hidupnya. Dan dalam mimpi itu pun, Yakub melihat sorga terbuka, di mana malaikat turun naik, aktif bekerja, ya, melakukan banyak hal dari sorga untuk mereka yang ada di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan juga bisa lakukan bagi kita hari-hari ini. Tidak kebetulan kalau memang terpaksa kita nggak bisa berbuat banyak hal di masa-masa ini. Ya, mungkin dan saya yakin Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Dia mau mewahyukan dirinya untuk kita. Mari gunakan waktu-waktu di mana kita memang lebih banyak terpaksa harus berdiam diri di rumah dan sebagainya, untuk mendapatkan sebanyak mungkin kesadaran akan realita Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita terus aktif bekerja, biasanya kita hanya menyadari realita pekerjaan kita, realita aktivitas kita, realita tantangan-tantangan yang ada dalam pekerjaan kita. Itulah sebabnya mungkin Tuhan perlu menghentikan kita sejenak hari-hari ini. Jadi saya mau ajak kita untuk menganggap masa-masa di mana kita harus banyak diam ini bukanlah sesuatu yang kita anggap sebagai hukuman Tuhan, tidak. Ya, ini bukan masa-masa di mana Tuhan sedang berbuat kejam dan menyengsarakan kita, tidak. Saudaraku, tidak pernah ada maksud buruk
dari hati Tuhan untuk kita umatnya. Yang manfaatkan justru untuk membangun kesadaran akan realita Tuhan. Ya, karena jujur saudaraku, di tengah kesibukan kita seringkali kita kehilangan kesadaran akan Tuhan. Yang kita sadari adalah hanya pekerjaan kita saja, tantangan-tantangan kita, urusan-urusan kita, ambisi-ambisi kita. Itulah yang terus kita sadari selama ini. Makanya Tuhan mengajak kita berhenti sebentar untuk memikirkan tentang Tuhan. Dan luar biasa, ya, Yakub menyadari bahwa ternyata Tuhan ada. Dan sekali lagi, itu membangun kekuatan dalam diri Yakub. Waktu dia masih lari sana lari sini, dia hanya menyadari realita Esau dalam hidupnya. Waktu dia masih berusaha berbuat banyak hal untuk menyelamatkan dirinya, yang dia sadari adalah realita amarahnya Esau. Itu yang dia ingat. Makanya Tuhan hentikan Yakub. Karena Tuhan ingin memberitahu, aku juga ada dalam hidupmu Yakub. Ya, malaikat-malaikatku masih aktif bekerja bagimu. Dan itulah juga yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Supaya kita nggak terjebak dan tertipu oleh situasi ini. Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Seolah-olah Tuhan tidak lagi ada bersama dengan kita. Ya, mari kita membangun kesadaran akan Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 46 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mazmur 46 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dikatakan demikian Bapak Ibu, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Lalu ayat 11 dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi perintah pertama adalah diam dan ketahuilah. Ya, diam dulu baru kita akan mengetahui bahwa akulah Allah, Tuhanlah Allah. Dan dikatakan Tuhan ditinggikan atau menguasai bangsa-bangsa. Tuhan berdaulat. Tuhan masih pegang kendali. Cuma kita nggak menyadarinya. Karena kita nggak bisa diam. Hari-hari ini pun mari tenangkan pikiran kita. Bukan cuma tenangkan fisik kita. Bukan cuma tenangkan badan kita. Tapi tenangkan juga pikiran dan hati kita. Untuk kita bisa mengetahui bahwa Tuhan tetap berdaulat dalam hidup kita. Dia tetap menyertai kita. Seperti kepada Yakub. Tuhan ingin beritahu Yakub, bukan cuma Esau yang ada dalam hidupmu. Aku juga ada dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, mari jangan terjebak hanya menyadari realita masalah. Jangan terjebak hanya menyadari realita persoalan yang ada. Seperti 10 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah perjanjian. Bapak Ibu tahu, 10 pengintai ini hanya menyadari realita persoalan yang ada di tanah perjanjian. Sementara 2 pengintai yang lain, Yosua dan Kaleb, bisa menyadari realita Tuhan yang telah memberikan janji bahwa akan memberikan tanah itu kepada bangsa Israel. Dua-duanya melihat masalah yang sama. Yosua dan Kaleb juga melihat bangsa-bangsa raksasa yang sudah mendiami tanah itu. Jadi kalau boleh jujur dikatakan mereka menyadari realita persoalan yang ada. Sama. Cuma bedanya Yosua dan Kaleb selain menyadari realita persoalan yang ada, mereka juga menyadari realita Tuhan yang ada di pihak mereka. Nah itulah sebabnya Yosua dan Kaleb tidak ketakutan, tidak putus asa seperti 10 pengintai yang lain. Kejadian yang mirip terjadi
ketika Saul berhadapan dengan Goliat dan juga Daud berhadapan dengan raksasa yang sama yang namanya Goliat. Saul dan Daud melihat ancaman yang sama. Saul dan Daud menyadari realita kehadiran Goliat yang sama. Tapi bedanya, Saul hanya menyadari realita Goliat. Tapi Daud, selain dia menyadari realita Goliat di hadapannya, Daud juga menyadari realita Tuhan yang lebih besar dari Goliat. Makanya terjadi perbedaan. Suasana hati mereka berbeda. Ya, Daud tidak kecewa, tidak takut, tidak tawar hati, tapi Saul penuh dengan ketakutan. Saudara, kita punya keadaan yang sama hari ini. Kita hadapi realita yang sama bahwa ada virus yang mengancam di sekitar kita. Kita menghadapi realita yang sama, ada tantangan krisis ekonomi di depan, sama. Kita melihat juga semuanya itu. Tapi mari jangan hanya melihat realita virus dan krisis ekonomi. Mari sadari juga, lihat juga realita bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dia berjanji, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu, mari ya hadapi realita kehidupan ini dengan membangun terus kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Saya lanjutkan apa yang terjadi kemudian dalam kehidupan Yakub. Bapak Ibu Saudara, tadi kita baru membaca sampai ayat 14. Izinkan saya meneruskannya dalam Kejadian 28 ayat 15. Ya, Kejadian 28 ayat 15 dikatakan, sesungguhnya Tuhan menegaskan, sesungguhnya aku menyertai engkau. Kenapa Tuhan harus mengatakan kalimat itu? Sesungguhnya aku menyertai engkau. Karena Yakub tidak menyadari itu. Makanya Tuhan perlu mengatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau. Jadi hari-hari ini pun juga saya tahu kerinduan Tuhan, dia tuh mau ngomong sama kita. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Cuma seringkali karena kita sibuk dalam kekhawatiran kita. Seringkali karena pikiran dan batin kita nggak bisa diam. Akhirnya kita nggak bisa mendengar pernyataan Tuhan itu. Ya, mari tenangkan hati kita. Jangan cuma badan kita yang memang tenang karena memang terpaksa, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi jangan cuma fisik kita yang diam, tapi juga biarlah batin kita tenangkan. Ya, supaya kita bisa mendengar penjelasan Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Ini yang kita harus sadari. Saya teruskan. Dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dan lihat ayat selanjutnya, apakah ini berhasil? Apakah pewahyuan Tuhan ini berhasil? Ternyata berhasil. Ayat 16, Kejadian 28 ayat 16, saya lanjutkan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Lihat, Yakub jujur menyadari kesalahannya. Dia bilang, ternyata Tuhan ada, tapi aku nggak menyadarinya. Kalau boleh diteruskan, ya kira-kira mungkin dia bilang begini, ternyata aku ya selama ini hanya menyadari Esau yang ada dalam hidupku. Ternyata Tuhan ada juga dan aku tidak menyadarinya. Nah, saya sebut ini sindrom. Sindrom adalah gejala penyakit yang bisa merugikan kita. Sindrom apa? Sindrom kehilangan kesadaran akan realita Tuhan. Jadi yang berbahaya bukan cuma virus coronanya, saudara. Ya,
Tetapi kalau kita kena sindrom ini, yang saya istilahkan pingsan rohani. Pingsan tuh nggak sadar. Ya, pingsan rohani. Roh kita pingsan, kesadaran kita pingsan. Kita menjadi orang yang tidak mampu menyadari realita kehadiran Tuhan. Maka ini sebuah sindrom yang bisa merugikan kita. Ya, dan Yakub akhirnya menyadari itu. Waduh, ternyata selama ini saya hanya menyadari adanya Esau. Ternyata Tuhan juga ada, cuma aku tidak mengetahuinya. Nah, saudara lihat ayat 17-nya, saya lanjutkan. Kejadian 28 ayat 17-nya, ya, setelah ia menyadari bahwa Tuhan ada, setelah Yakub ya menyadari realita Tuhan dalam hidupnya, ayat 17, ia takut. Nah, sebetulnya bukan takut dalam arti negatif, tapi ia terkagum-kagum, awesome. Ya, ia takjub. Saudara, kalau engkau menyadari adanya Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan punya perasaan kagum, takjub, bukan takut, bukan khawatir dan sebagainya. Ia takjub dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ya, saudaraku, ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Saudara, sekalipun masalahnya belum beres. Masalah Yakub dengan Esau belum beres. Tapi masalah Yakub dengan dirinya sendiri sudah beres. Bapak Ibu Saudara, memang masalah kita dengan COVID belum beres. Enggak tahu kapan beresnya. Banyak perkiraan bilang kita harus berdamai dengan COVID mungkin untuk jangka waktu yang cukup lama. 2-4 tahun katanya, sampai vaksinnya ditemukan. Ya, sama seperti Yakub. Masalahnya dengan Esau belum beres, tapi ketika dia sudah memiliki kesadaran akan realita Tuhan dalam hidupnya, maka masalah dia dengan kekhawatirannya, dengan ketakutannya itu sudah beres. Dan itu yang membuat dia akhirnya tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, tapi dia merasa takjub. Dia terkagum-kagum. Bahkan dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Saya berdoa juga agar kita tidak nanti di kemudian hari ya, tidak menyesali momen-momen PSBB ini, saudaraku. Banyak orang, istilahnya nyumpahin, ngomongin, aduh gara-gara PSBB kita dirugikan. Seolah-olah PSBB menjadi momen kesialan kita. PSBB menjadi momen kerugian kita. Tapi saya berdoa agar kita seperti Yakub, nanti kita akan berkata, alangkah dahsyatnya PSBB kemarin. Alangkah dahsyatnya momen di mana kita harus lebih banyak di rumah, ya, bukan sebuah kerugian, tapi kita bisa berkata alangkah dahsyatnya itu, karena justru di momen-momen seperti itu kita banyak berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak cuma menghilangkan kesibukan jasmani, tapi kita juga menenangkan batin kita pada masa-masa itu. Dan ketika kita tenang, kita bisa menyadari akan keberadaan Tuhan. Waktu kita diam, maka kita bisa mengetahui bahwa Tuhanlah Allah yang ditinggikan di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, ayo jangan sesali waktu-waktu ini ya. Tentu ada maksud Tuhan. Dan responi dengan cara kita memberi banyak waktu untuk kita baca firman, untuk kita berdoa, untuk kita masuk hadiratnya. Saya sangat percaya di Alkitab selalu begitu. Ketika seseorang harus diam, itu bukan tanda Tuhan ingin membuat orang ini mengalami waktu yang sia-sia. Tidak. Ketika seseorang harus diam, itu karena Tuhan ingin membereskan sesuatu yang ada dalam hati orang tersebut. Ingin mengkalibrasi, ingin mewahyukan sesuatu dalam kehidupannya. Mari kenali Allah kita. Ya, bangun kesadaran akan realita Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat Bapak Ibu Saudara. Dalam Daniel pasal yang ke-11,
ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Saya akan bacakan. Daniel 11 ayat 32. Dikatakan demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Nah, kalimat berikutnya ini yang saya mau tekankan. Dikatakan demikian. Tetapi umat yang mengenal Allahnya. Mengenal dalam arti juga menyadari ya akan Allahnya, yang memahami akan realita Allahnya, akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi Bapak Ibu Saudara, daripada kita mengeluh terus, daripada kita ngomel, menggerutu terus di masa-masa PSBB ini, mari gunakan masa-masa ini untuk lebih mengenal Dia, memahami Dia, menyadari akan Dia. Karena umat yang mengenal, yang menyadari Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudaraku, pandemi ini saya anggap sebagai akademi kehidupan buat kita. Saya ulangi, pandemi ini adalah akademi kehidupan untuk kita semakin belajar mengenal Tuhan, mengerti Dia, dan menyadari akan segala aspek dari Allah yang kita sembah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, hadirat-Nya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, doa saya adalah kita akan gunakan ya masa-masa ini untuk kita lebih banyak mengenal Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap sehat, ikuti protokol kesehatan yang ada, ya. Lakukan adaptasi untuk new normal, ya, supaya kita bisa menjalani ya masa-masa ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami bisa kembali belajar dari firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan di mana kami memang harus banyak berdiam diri hari-hari ini. Tapi biarlah kami dibantu dengan hikmat Tuhan untuk bisa justru memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mengenal Tuhan, lebih menyadari akan keberadaan Tuhan dalam hidup kami. Kuatkan setiap kami yang lemah, sembuhkan jemaat-Mu yang sedang dalam sakit penyakit ya Tuhan. Kau berikan penghiburan, Kau buka jalan, berkati secara jasmani, secara rohani, semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam hati kami, agar itu semua tetap bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.